Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qayyim arsalahu basyira wa nazira wa sirajan wa munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wa qala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati Allah. Al-Quranul Karim terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Hampir seluruh mufassir bersepakat dari 30 juz Al-Quran, 21 juz isinya adalah sejarah, ungkapan-ungkapan firman Allah sekaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ada peristiwa itu menyangkut dengan alam semesta berupa bencana ataupun hal-hal yang serupa dengan itu. Dan ada yang menyangkut dengan komunitas umat yang melakukan sesuatu dan patut disejarahkan di dalam Al-Quran, yang tunjukkannya adalah kegunaan untuk umat mutaakhirin di belakangan. Ada yang menyangkut dengan pribadi-pribadi manusia. Ada kalanya manusia baik dan ada kalanya manusia jelek. Kaum muslimin yang terhormat, dengan bahagian terbesarnya Al-Quran adalah sejarah. Secara tidak langsung, ajaran Islam itu memberikan warning dan peringatan halus kepada kita. Pandailah kita banyak belajar kepada sejarah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa sejarah adalah bapak terbesar. Bahkan ada yang disebutkan at-tarikh ummahatul ilm. Sejarah adalah ibu segala ilmu. Dalam falsafah kehidupan kita di ranah minang telah berakar dan berkarat, selalu menjadi ingatan dan momok di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Baguru kanan sudah, mambih tuah kan manang. Begitu juga ahli sejarah lain mengatakan bahwa orang pintar adalah orang yang arif belajar kepada sejarah. Karena sejarah adalah the great teacher, the big teacher, guru besar yang tidak pernah berdusta, berkata apa adanya, berpapar menurut yang terjadi. Apabila yang terjadi itu adalah hal-hal yang positif,
banyak uswah contoh teladan. Tentu semuanya itu adalah untuk dicontoh dan diteladani, diteruskan dan dilanjutkan, bahkan untuk ditingkatkan. Dan apabila hal-hal yang terjadi itu mengarah kepada yang negatif, mencelakakan, membahayakan, tentu ungkapan itu lain tidak tujuannya adalah untuk jangan dilakukan, menghindarkan diri, dan ditutup habis, jangan ada pintu untuk terjadinya peristiwa dimaksud. Pada kesempatan ini kaum muslimin yang terhormat, salah satu di antara sejarah yang terukir dalam Al-Quran adalah sejarah hijrah. Hijrah adalah perpindahan Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah yang di waktu itu baru disebut dengan Yasrib. Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan para sahabat di Makkah, disebut dengan periode Makkah, ada kurang lebih 13 tahun, dan selebihnya kurang lebih 9 tahun adalah di Madinah, keduanya total 23 tahun, lebih ataupun kurang sedikit. Terukir dan tertulis dengan tinta merah di dalam sejarah Islam bahwa kalaulah hijrah tidak terjadi, agaknya tidaklah salah kita berasumsi belum tentu Islam itu akan munawwarah kepada seluruh dunia. Kenapa? Karena momentum terbentuknya komunitas masyarakat muslim dengan lahirnya Madinah itu adalah merupakan semburan dan manfaat dari hijrah itu sendiri. Kaum muslimin, pada awalnya Madinah belum disebut dengan Madinah, tapi diungkap dengan Yasrib. Adalah sebuah kampung yang agak ramai penduduknya, penuh dengan kebun-kebun korma. Penduduknya adem, lembut. Akhirnya Rasul memilih hijrah ke Madinah. Baru 2 tahun Nabi sampai di Yasrib, orang hampir melupakan kata-kata Yasrib, tapi masyarakat mengungkapkan dengan Madinatun Nabi. Setelah berlangsung 5 tahun atau setelah 3 tahun Madinatun Nabi, orang juga menambah dengan ungkapan lain, tidak lagi Madinatun Nabi, tapi Madinatul Munawwarah sampai hari ini. Madinah adalah bahasa Arab. Akar katanya terdiri dari madun dan dinon. Madun artinya benda atau ekonomi, sementara dinun maknanya agama. Sehingga Madinah adalah komunitas masyarakat muslim yang ekonominya baik dan agamanya mantap. Dan itu adalah munawwarah, cemerlang, kelihatan dari jauh, cahayanya semerbak, baunya sangat harum. Dan itu semua adalah atas kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. 2 tahun disebut dengan Madinatun Nabi, kota Nabi. Sudah banyak perubahan lantaran tangan jangjang tarah Rasulullah. 5 tahun disebut dengan Madinatul Munawwarah, komunitas masyarakat yang sudah terlihat dari tempat lain. Sedangkan ungkapan kata perpaduan antara madun dan dinun menjadi Madinah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya kota. Jadi seyogyanya sebuah kota adalah komunitas masyarakat yang ekonominya mantap dan agamanya tagoh, agamanya kuat. Kaum muslimin, setelah 5 tahun Nabi di Madinatul Munawwarah, sejarah juga mengungkap dan banyak sumber kepustakaan mengungkapkan, menuliskan Nabi berkirim surat ke seorang raja yang berkuasa negara superpower waktu itu, Romawi, Rom. Yang berkuasa waktu itu adalah Heraklius. Surat yang dikirim oleh Nabi tidak tanggung-tanggung, yaitu sepucuk surat yang intinya adalah aslim taslam. Hai Heraklius, silakan kau masuk ke dalam Islam, kau akan selamat. Tentu paham yang tersembunyi adalah bila kau tak masuk, kau akan celaka.
Para sahabat sudah banyak yang meramal, ini Nabi buat celaka, ini Nabi cari kerjaan, karena Rum adalah negara besar di waktu itu di bawah pemerintahan Heraklius. Plus lagi, Heraklius adalah anak dari Phokas, raja Rum sebelum Heraklius. Phokas pada awalnya adalah beragama Yahudi, kemudian pindah kepada agama Nasrani, maka seluruh penduduknya dipaksa masuk Nasrani. Phokas meninggal digantikan oleh anaknya. Anaknya melanjutkan gagasan ayahnya, menjadikan orang-orang Yahudi menjadi Nasrani, tetapi dengan tegangan yang cukup tinggi daripada ayahnya. Kalau ayahnya tak mau pindah agama kepada Nasrani, dikejar dan mereka lari terbirit-birit. Tapi kalau Heraklius, bagi yang tak mau masuk ke dalam agama Nasrani, dibunuh. Pada saat seperti inilah Nabi berkirim surat, masuklah ke dalam Islam, kau akan selamat. Jadi wajar, sekali lagi wajar kalau ada sahabat yang berpendapat ini Nabi cari celaka. Hampir seluruh sahabat waktu itu berasumsi ini surat pasti dibalas oleh Heraklius dengan bala tentara. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin? Nabi adalah kepala negara. Dia kepala negara plus kepala agama yang berpadu dalam satu diri. Dia adalah panglima perang. Taktik dan strategi politikusnya tingkat tinggi. Apa yang terjadi kaum muslimin? Kalau sahabat meramal dibalas dengan bala tentara, tapi yang terjadi 180 derajat berbeda. Ketika Heraklius mendengarkan ada surat Maujudah surah min Muhammad, ada surat dari Muhammad, tolong bacakan isinya di depan saya. Para kurir pun membacakan isi surat, sekretaris membacakan isi surat yang datang dari Nabi. Seketika surat telah dibacakan, paham maksud dan makna surat, Heraklius menggigil ketakutan. Kenapa menggigil? Anak buah Heraklius bertanya, kalian tidak tahu ini adalah pancingan agar kita melawan, agar kita menyerang, padahal kekuatan Muhammad sudah berpuluh kali lipat di atas kita. Nah kaum muslimin, kenapa begitu kuat komunitas masyarakat Islam di bawah pimpinan Rasulullah di Madinah? Ini tidak terlepas dari sebuah perencanaan yang begitu matang dibuat oleh seorang kepala negara, seorang kepala Islam, seorang kepala tentara, dan sebagainya. Ini perencanaan sudah dibuat oleh Nabi sejak dari awal, dan betul-betul dimulai dari garis start yang sangat tepat. Mari kita lihat sejarah. Setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, hari Senin, hari Jumat, langsung Nabi mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Quba, persis tahun 622 Hijriah. Masjid Quba. Kenapa Nabi terlebih dahulu mendirikan masjid? Kenapa tidak infrastruktur yang lain? Mungkin jalan, mungkin gedung, mungkin tempat berolahraga, dan tidak. Tapi Nabi membuat masjid. Banyak penafsiran dan analisa dari semua ini, dan tentu tidak mungkin dan patut kita sebutkan dalam kesempatan sangat pendek ini. Tapi satu di antaranya adalah kekuatan akan muncul apabila kita bersatu. Maka ittihadul ummah, kesatuan umat adalah segalanya. Kita paham dan kita tahu bahwa seketika Nabi sampai di Quba, sampai di Yasrib ketika itu, ada dua komunitas kaum muslimin, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah sahabat yang ikut bersama dengan Nabi, sementara Ansor adalah yang sudah Islam duluan menunggu Nabi di Madinah. Orang-orang Muhajirin, para sahabat Muhajirin ikut berhijrah dengan Nabi, miskin. Miskin bukan karena tidak berharta, tapi miskin oleh karena baru berhijrah. Mereka hanya ada harta, pakaian yang ada di tubuh, dan sedikit perbekalan. Sementara Ansor adalah orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah, banyak yang kaya-kaya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi pertama kali, yang disebut dengan ta'akhi,
mempersaudarakan secara mendalam antara Ansar dan Muhajirin dan mengambil lokus tempat di masjid. Ini adalah sebuah perencanaan dan keputusan yang sangat tepat oleh seorang kepala negara. Para ahli sejarah juga menyimpulkan, kenapa masjid? Kan bisa gedung, kan bisa gelanggang olahraga dan sebagainya. Karena menurut kajian Islam, masjidlah satu-satunya tempat yang bisa melebur segala-galanya. Di gedung olahraga itu komunitas tertentu yang akan datang dan yang akan mencintai tempat itu hanyalah para olahragawan. Tidak seluruh komunitas masyarakat. Di gedung kesenian hanya orang yang hobi seni dan pelaku-pelaku seni. Tapi apabila yang dilakukan, yang dibangun, yang dibuat adalah masjid, ini berlaku untuk segala orang, segala usia, segala lapisan, dan segala disiplin ilmu. Karena tidak ada seorang muslim pun yang tidak berkepentingan dengan masjid. Kaum muslimin, apabila kita sudah melewati pintu masjid, sesampai di dalam masjid, status kita menjadi sama, tidak ada beda satu dengan yang lain, yaitu hamba Allah. Rasul Muhammad SAW tahu betul yang membuat kita kacau, yang membuat kita berantakan, beradu kesombongan dan kompetisi sebagainya adalah status sosial. Siapa kamu dan siapa saya, siapa dia dan siapa mereka. Kita diayunkan dan dinamobokkan oleh status kita, dan status itulah yang membawa kita pecah kadangkala, membawa kita berangkatan kadangkala. Oleh karena itu kaum muslimin, apabila ingin bersatu, tinggalkan status, tinggalkan label, dan mari kita kembali kepada label yang dimiliki oleh setiap orang. Apa itu? Ibadur Rahman, hamba Allah. Dan label itu hanya pas dipasang ketika kita duduk di dalam sebuah rumah ibadah yang bernama masjid. Kaum muslimin, orang Ansor lebih kaya, Muhajirin pada miskin karena tidak ada harta. Memang di Mekah ada ruko, memang di Mekah ada ladang dan kebun serta ternak, tetapi kan tidak dibawa untuk hijrah. Seketika masjid telah dibuat, mereka duduk cara yang sama, menghadap ke tempat yang sama, membaca kalimat yang sama, sujud kepada sang yang sama. Mereka adalah satu, ibadullah, hamba-hamba Allah. Ketika kita sudah menyadari status kita yang asli itu, maka ittihadul ummah, kesatuan umat akan mudah untuk dicapai. Kaum muslimin, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah masjid lagi. Seluruh umat yang ada di sekitar Masjid Nurul Yakin memiliki amanah dan tanggung jawab, mau tidak mau, rela tidak rela. Pasangan sudah tertonggok di atas kuduknya, takmirul masjid, damaikan masjid ini. Karena ada peringatan keras dari Rasulullah, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Pahamlah kita maksudnya. Bukan kita sholat tetangga masjid di rumah, sholat kita tidak sah, tapi yang jelas Nabi mengungkapkan sabda yang seperti ini, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Bagaimanapun masjid perlu diurus, masjid perlu ditakmirkan, karena Nabi kita memberikan isyarat. Bagaimanakah caranya dan alat ukur yang bisa kita pakai sebuah komunitas masyarakat? Apakah masyarakat itu dekat kepada Allah? Apakah hablum minallah wa hablum minannas di komunitas masyarakat itu baik? Apa tolok dan alat untuk mengukurnya? Rasul memberikan isyarat, lihat saja masjidnya. Kalau masjidnya ramai, masjidnya cantik dan bagus, komunitas masyarakat di sana adalah ukhuwahnya dalam, sosialitasnya dalam, dan saling tolong menolongnya tidak perlu diragukan. Dan apabila masjid di suatu tempat lengang tidak punya orang, hanya garim dan petugas beberapa orang saja, itulah masyarakat sedang mempresentasikan komunitasnya. Kaum muslimin,
Islam menuntun kita setidaknya ada 4 fungsi masjid. Memang seluruh umat memiliki tanggung jawab untuk meramaikan masjid, tetapi rela tidak rela. Yang teramanah dengan ibadah berat tapi mulia menjadi pengurus satu masjid tentu lebih dituntut untuk memfungsikan yang 4 macam ini di masjid. Yang pertama, masjid adalah maqam ibadah, tempat untuk melaksanakan ibadah. Enak beribadah kepada Allah di sini. Jangan sampai ada masjid yang tidak dipakai untuk beribadah dengan segala macam variasi dan macam-macam ibadah. Walaupun pada intinya adalah ibadah sholat terutama. Yang kedua, maqam tarbiyah sebagai tempat pendidikan, taklim, menyiapkan generasi, mengajar anak dan cucu kita, anak dan kemenakan kita, buat menggantikan kita seketika kita sudah berkalam tanah. Apabila bersama tidak ada kerjaan yang berat. Yang ketiga, maqam ijtimaiyah, untuk menghidupkan rasa solidaritas sosial. Kegiatan-kegiatan sosial apabila ditumbuhkan dari masjid, insya Allah. Bukan berarti kita generalisasi kegiatan sosial yang ditumbuhkan dari luar sana tidak benar, benar juga. Tetapi yang ditumbuhkan dari masjid, dia akan dijaga oleh malaikat dan cenderung berhasil, yang dicari bersua dan yang diinginkan tercapai. Kegiatan sosial, ya tidak salah dari kondisi kematian. Dan yang terakhir, fungsi masjid yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, maqam iqtisadiyah, tempat ekonomi. Fungsi ekonomi masjid tidak salah, ada koperasi masjid, ada kerjasama dalam bentuk lain yang harkat dan inti tujuannya adalah mengangkat hidup umat agar infaknya lebih banyak. Nah, kaum muslimin, fungsi-fungsi lain banyak sebenarnya, masjid sebagai rumah sakit dan sebagainya. Pengurus yang telah ditunjuk dan dengan rela memikul amanah, sebelum SK diterima, kata-kata iya diucapkan dan dagu dianggukkan, pengurus sadar betul bahwa menjadi pengurus masjid honornya sangat besar, yaitunya surga jannatul naim. Tentunya segala konsekuensi pernak-pernik mengurus masjid sudah siap untuk menahannya, tetapi apabila berhasil pahalanya besar. Dan membana masjidan fil ard banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid di bumi, tentu pengurus adalah orang yang pertama, maka dibangunkan pula oleh Allah mahdikai di dalam surga. Kita berdoa, masjid termuda ini adalah masjid yang ke-46 di Padang Panjang, menjadi masjid yang betul-betul takmir dan membawa umat ke arah kebaikan, dan tentu yang lebih besarnya membawa Padang Panjang untuk lebih menjadi serambi Mekah lagi. Semoga ada manfaatnya. Faqabilu ya Allah besar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala dzan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atimus shalah.